Oke, kembali lagi bersama saya Guru Bijak. Kali ini kita ada di OOB. Obrolan orang biasa. Lu boleh jadi orang biasa, tapi omongan lu harus luar biasa. Hari ini gue ada di daerah Gading Serpong, John. eh gue lagi main ke kosan temen gue yang beberapa minggu lagi akan melepas lajang gitu ya kan. Dia mau merit katanya ya, dan meritnya di Salatiga ya, ya enggak. Gimana bro persiapan merit tuh bro, aman bro? Puji Tuhan dilancarkan. Berapa persen nih, udah berapa persen? 80. 80%. Wih, jadi udah siap nih ya secara mental, mental terus sama apa sih, material materi. Dewasa materi, dewasa mental materi ya. Oh iya. Materialnya belum. Oke, tanggal 18 tuh ya, Desember. Ya, di gedung, Bro. Iya. Harus ada ini nggak, protokol kesehatannya gimana? PCR ini apa gimana? Untuk protokol kesehatan udah diatur dari pihak sananya, dari pihak gedungnya. Oh, dari Pak gedungnya ya. Perizinan juga. Oke. Ini keluarga aja apa bisa untuk umum, Bro? Teman-teman datang. Keluarga aja sih. Keluarga aja ya. Dekat sama teman-teman dekat aja. Oh, teman-teman dekat. Berapa tuh kira-kira total yang bakalan datang? Dibatasin kan? Kemarin sih seharusnya 100. Cuma kemarin dihitung-hitung bisa sampai 126. Oh, kira-kira 100-an lebih lah ya. Oke. Acara dari jam berapa, Bro? Dari jam 4. Resepsinya tuh ya jam 4 sampai jam? 4 pemberkatan. Oh, jam 4 pemberkatan. Nah, Terus 1 jam sampai jam 5. jam 5. Terus Jam 5 resepsi sampai selesai. oh, langsung. Emang deketan? Apa di gedung itu langsung? Deketan. Di satu gedung itu. Oh, di satu gedung itu langsung. Wih, mantep dong ya. Jadi udah nggak kemana-mana lagi ya. Asik. Kayaknya udah ini banget nih. Udah siap banget nih ya, mau double ya. Iya. Asik. Udah berapa lama bro jalanin hubungan sama calon istri ini? Nggak ngitung sih. Nggak ngitung dari kapan? Dari SMA ya. Dari SMA. Wih, sampai sekarang SMA tuh tahun berapa bro? SMA tahun 2010. Wih, 21 tahun ya? 21 tahun. 11 tahun. Oh iya, 11 tahun. 11 tahun. Udah 11 tahun ya. Wih, luar biasa ya. Terus selama 11 tahun itu nggak selingkuh gitu bro? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Wih, luar biasa nih. Terus calon pacar lo itu juga nggak ada Nggak. kayak gitu? Nggak ada, masalahnya nggak ada situ ya? Nggak ada selingkuh ya? Nggak ada sih. Berantem aja tapi ada ya? Berantem paling ya gara-gara perbedaan pendapat aja. Tapi tetap jalan terus ya? Sampai akhirnya nih, Jalanin terus sih. oh 11 tahun, wow luar biasa. Apa nih salah satu yang paling pertama nih ya, yang paling menurutku selama 11 tahun ini yang paling berat waktu itulah masalah apa tuh kira-kira? 10 tahun itu nggak dapet izin. Oh, Backstreet. Backstreet 10 tahun. 10 tahun. Wih, Backstreet 10 tahun ya. Iya. Jadi baru satu tahun ini. 1 tahun ini baru Tuhan jawab. Oh, terus semua keluarga atau keluarga dia setuju semua ya? Awalnya dari keluarga dia. Hmm. Dari keluarga dia masalah finansial lah ya perbedaan itu. Sampai pernah ketika pada waktu masa pacaran tuh dipanggil ke rumahnya, tiba-tiba dikasih pilihan. Itu tahun keberapa? Mau. Tahun kedua. Tahun kedua, oke lanjut. Kedua itu dipanggil sama tantenya. Terus habis itu dikasih pilihan nih, mau si Rara itu kamu urusin, semua pakaiannya nanti aku ambilin, semua barang-barangnya aku ambilin, kamu baru pulang, atau udah cut sampai di sini, Rara masih bisa sekolah dan dia masih bisa sampai kuliah. Obat itu di SMA kelas berapa tuh bro? Si Rara SMA kelas 2. Lu? Iya kelas 2. Lu kelas 3 Aku berarti? udah lulus. Oh, beda 2 tahun. Beda 2 tingkat lah ya? Iya, 2 tingkat. Oke. Itu ya, buset. Terus apa yang lu rasain nanti tuh? Yang ngerasain sih kalau sakit hatinya enggak gitu, cuma lebih dijadiin batu loncatan aja ya, karena ketika itu kayak ada semangat buat pembuktian bahwa
apa yang dia pikirkan tidak seperti yang dia pikirkan. Jiwa muda nih, jiwa mudanya menyala ya. Berarti setelah kejadian itu lu bukan yang undur diri, tapi itu jadi satu pemicu semangat untuk lo ngebuktiin ya. Betul. Sampai akhirnya muncul nih sekarang nih ya, tahun ini ya. Iya. Ya, semoga lancar nih bro ya, tanggal 18 nih, aman ya. Sip ya, luar biasa loh. 11 tahun, wus. Apa nih titik yang membuat akhirnya yang tadinya tahun kedua nggak setuju dari pihak pasangan lu atau orang tua dari pasangan lu, terus sekarang ternyata dia setuju nih, gimana nih? Oke, yang pertama paling karena lihat progresnya. Dulu kan kayak kerja tapi hanya lulusan SMA. Pertama itu. Kemudian dari situ kan Pegel juga ya bro. Terus nggak ada tripod sih. nggak apa-apa, begini lebih keren. Ya setelah kejadian itu kan ada kayak dorongan nih untuk membuktikan. Nah dari situ awalnya nggak kuliah ya, nggak punya, pertama nggak ada pemikiran untuk kuliah tapi bekerja. Nah di situ akhirnya dia kerja sendiri, cari beasiswa bagaimana caranya sampai pada akhirnya bisa dapat beasiswa dan kerja untuk kuliah. Nah dari situ mulai kerja. Nah dari situ tuh lihat kemudian bagaimana cara kita komunikasi, kita masuk nih dari yang setuju dulu nih, yang bisa digoyang-goyang dulu nih dari kakaknya dulu. Nah dari situ masuk, dan Rara juga aku suruh untuk bangun hubungan juga ke tante-tantenya, bagaimana cara ngasihin yang baik kayak gitu. Wih, akhirnya terbukti lah 11 tahun. 11 tahun. Dan tahun inilah tahun ke-11 yang akhirnya bakalan terjadi momen yang diinginkan lo berdua ya. Iya. Iya dong. Ya nggak? 11 tahun luar biasa ya kan. Naik turun. Waduh, mantep banget ini 11 tahun perjuangannya, bro. Ya kan? Jadi perasaan lu apa nih, cuy? Seneng banget, seneng aja atau nih loh pembuktian gua atau gimana? Seneng sih, iya pasti seneng banget ya. Cuma ya nanti pasti akan ada yang namanya ke depan, pasti akan banyak tantangan lagi nih. Jadi seneng sih boleh, tapi nanti kita akan ada perhentian untuk kita lanjut lagi nih. Pembuktian lah ya. Lagi, karena gitu. Hubungan atau kehidupan itu perlu pembuktian ya. Pembuktian. Karena tanpa pembuktian sia-sia atau nol. Nol ya. Cuman ngomong doang lah atau omdo lah ya. Betul. Oke, siap. Berarti udah 80%, udah luar biasa ya. Intinya akhirnya tetap menghormati orang yang lebih tua lah ya, atau orang tua lah ya. Tetap harus minta persetujuan orang tua. Ya, nggak berpikiran pendek tapi berpikiran panjang nih, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Apa yang harus kita kerjakan, sebenarnya bukan kemauan lu juga kan? Apa emang kemauan lu juga pengen terus berjuang? Iya, karena kemauan juga sih bro gitu. Karena kan masalahnya ketika kita mengasihi orang lain ya gitu, kita pasti akan berjuang dari itu. Nah dari situ bukan dendam sih, waktu pertama kali mau minta restu juga takut kan, dekat gitu kan. Tapi ingat aja bahwa ya udah, kalau kita benar, kita udah usaha, Tuhan juga sertai kita, kenapa kita takut gitu. Yang pertama saya bilang bahwa saya berterima kasih sama tantenya Rara. Tante yang nolak itu? Tante yang nolak gitu. Kalau misalnya tante dulu nggak nolak, kemungkinan saya nggak ada di titik sekarang nih. Oh, lo ngomong begitu sama dia? Udah pernah? Iya, udah pernah. Terus tantenya gimana tuh waktu lo ngomong gitu? Tantenya iya gitu. Bukannya tante nggak suka sama Alfa gitu, cuma tante lihat kalau zaman dulu Alfa nggak akan bisa berkembang kalau di situ terus. Maksudnya baik, cuma cara penyampaiannya ya kalau dipikir iya nggak baik ya, tapi tergantung dari respon kita aja. Betul. Nah ya itu akhirnya yang bikin, ya tadi kan titiknya dari lo nih. Nah, terus berjuang. Nah titik yang buat tantenya akhirnya setuju tuh apa gitu? Karena progres lo, karena ngelihat lo sudah maaf nih bermaterial atau materi ya kan, udah sukses atau apa gitu, atau ngelihat perubahan
kehidupan lo nih, bukan cuma soal ngomong kekayaan atau gaji cukup, apa nih yang membuat tantenya akhirnya setuju ngeliat lo tuh apa? Kalau boleh bilang sih, kalau dari saya aja yang berjuang kan pasti nggak akan sampai ke titik ini nih. Nah, dari si Rara sendiri dia juga berjuang. Caranya bagaimana? Dulu kan memang hubungan tante sama Raranya nggak begitu baik. Nah, kita mau buktiin nih dengan hubungan kita bisa dapat memberkati orang lain dalam artian, oh ini ada perubahan setelah dengan ini, anak ini jadi karakternya baik nih. Seperti itu. Jadi ada progres gak cuma dalam segi material tapi dalam segi hubungan itu sih. Oh, berarti tetap bangun komunikasi. Bangun komunikasi. Akhirnya ada hubungan yang baik dan ada keintiman lah mungkin ya. Iya. Meskipun nggak terlalu intim mungkin ya bahasanya ya. Intim akhirnya apa? Bisa terus bangun komunikasi sampai akhirnya mungkin timbul yang namanya kepercayaan. Kepercayaan. Ya kan? Kepercayaan akhirnya apa? Ya udah, kayaknya cocok lah ya orang sebagai orang tua kan ngeliat itu ya. Ya kan, ternyata anak ini mungkin tanggung jawab ya, ternyata nggak neko-neko, nggak ini, atau selama 11 tahun mungkin pasti kan orang tua ngelihat ya, wah tetap 11 tahun tetap bertahan nih, wah luar biasa loh ya kan, meskipun mungkin akan masuk ke tahap yang atau level yang lebih tinggi nanti nih pernikahan. Nah bro, luar biasa loh, mantep loh itu perjuangan 11 tahun. Nah gue boleh nggak nanya yang agak-agak anak muda banget nih. Boleh gak nih ya kan? Maksudnya yang tetap apa ya, masih bisa kita anggap untuk diperbincangan ya kan. Nah ini kan hampir 11 tahun nih bro, dan kalau bisa dilihat generasi lu nih termasuk generasi milenial dong ya nggak? Iya. Bener nggak sih generasi milenial? Karena lu lahir tahun 90-an ya? 90-an. Nah kan 90-an nih, yang zaman tahun 80-an aja udah nggak jelas, pergaulan udah bebas gitu kan. Nah ini lu pacaran ini selama 11 tahun nih, maaf nih, gimana? Apa yang dialami nih selama 11 tahun nih? Sudah melakukan hal-hal yang tidak harus dilakukan sebelum nikah kan? Atau akhirnya tetap ada batasannya nih? Nah ini bisa jadi pembelajaran lah buat para anak muda di depan ya kan? Ya nggak, 11 tahun, waktu yang berat loh itu untuk anak muda ya kan, masa pengen nyoba-nyoba, masa pengen maaf ya, mau ngambil bagian yang nggak harus diambil di masa-masa pacaran bro. Gimana bro? Halo bro. Itu dia ya, kebanyakan sekarang kalau saya bilang sih laki-laki sih bangsat ya. Oh bangsat laki-laki. Bangke ya. Oh Kenapa bangke? Karena ya itu dia, kadang boleh nggak tuh ya ngomong, harus disensor nggak tuh ngomong gitu ya? Gitu ya. Ntar kita coba lah ya. Ada bisa lanjut bro. Iya karena maksudnya laki-laki ketika dalam menjalin hubungan, kalau yang namanya tulus ya, kalau menurutku ngomong kosong sih tulus ya. Tulusnya pasti karena dia pengen sesuatu ya, entah materinya, entah lihat dari bentuk tubuhnya gitu ya. Nah, bagaimana cara menjaga hubungan itu tetap? Kalau saya bilang hubungan saya belum pernah yang namanya seperti itu. Oh ya. Hubungan suami istri belum pernah ya? Belum. Wah, top. Kan karena saya. Oh iya terus. Karena ceweknya yang pintar menjaga dirinya. Wow. Cewek-cewek di luar sana nih. Iya. Kadang bagaimana ketika sayang itu sebenarnya memang diungkapkan ketika kamu harus memberi batasan nih sama pasanganmu. Sayang berarti harus memberi batasan. Memberi batasan. Ini masa-masa pacaran ya? Masa pacaran. Karena kan kalau masa pacaran belum sepenuhnya memiliki. Betul. Kalau putus, nah kalian sudah memberikan semuanya ke pasangan kalian. Ini khusus cewek nih ya? Khusus cewek. Buat cewek nih terutama nih ya. Nah, setelah putus, tetapi kalian sebelum putus itu kalian sudah memberikan segalanya ke cowoknya. Cowoknya nggak ada ruginya. Cuma ceweknya nanti yang akan berakibat nih, beresiko tinggi. Jadi mau lu bilang dipancing kayak apapun, mau dibilang cowok lu tulus apapun, dirayu siapapun, jangan pernah kasih ya bu, kalau pacaran ya. Nih buat pesan keras buat para anak-anak muda yang sedang pacaran, terutama yang wanita ya, mau apapun yang diiming-imingin sama cowok lu ya kan, jangan pernah kasih yang itu. Betul. Karena yang itu bagiannya nanti kalau udah dihalalin, ya nggak bahasa kita ya? Iya. Bener ya bro ya? Betul. Ya bro, tapi ada dong pasti
laki-laki ya kita ya, laki-laki pengen banget tuh ngerasain kayak begitu. Apalagi maaf nih, lu kan punya teman laki-laki juga dong, yang lain pasti obrolannya, pergaulannya atau ini pasti nggak cuman teman-teman yang polos-polos aja nih, pasti ada dong ya nggak. Akhirnya mungkin menjadi apa ya, tekanan batin, bukan lah, pengen juga nih gitu kan, wah ada punya cewek pengen gue cobain gitu, pasti ada nggak bro? Pernah sempat kepikir gitu. Ah. Nah, itu kan masih sayang sih. Iya, apa yang lo lakuin nih? Lo udah coba pengen ngambil itunya nih, ya kan? Tapi kan tadi lo bilang kan dari pihak pasangan lo, dari pihak pacar lo yang nolak nih. Nah, pasti ada dong lo pengen ngelakuin apa nih? Pengen ngelakuin itu tapi akhirnya dicegah sama dia. Terus apa yang lo rasain gitu? Iya, jadi awalnya memang dari kissing ya, dari kissing. Kemudian dari kissing itu pasti ketika laki-laki sudah mendapatkan kissing, dia pengen yang lain. Yang lebih ya? Yang lebih lah ya. Ya, pokoknya lah tangan-tangan menari-nari kecil lah ya dari situ. Dangdut ya, dangdutan. Iya, dangdutannya. Sampai pada akhirnya apa yang saya dapat? Bolgem. Bolgem. Wih, keren ya. Terus habis di bolgem, apa yang lo lakuin bro? Lo balas apa gimana bro? Yang pertama malu, iya, marah, iya. Terus? Yang saya lakuin pulang. Wih, iya. Amazing bro. Iya, karena pertama kesel juga, malu juga. Ya, artinya yang disampaikan sama si cewek saya adalah bahwa ketika lu sayang sama aku, berarti lu harus jaga aku, bukan ngerusak aku. Itulah ketika aku bisa lihat bahwa kamu tuh sungguh-sungguh, kamu tulus gitu. Oh, itu kan cewek lu bro yang ngomong begitu bro. Iya. Ya kan. Nah ini gimana nih untuk yang lain nih? Ya, ada banyak mungkin nih, gue nggak bilang semua ya. Ada yang wanita tuh kayaknya kalau gue udah sayang ya udah gue kasih semuanya gitu. Bodoh amat yang lain. Yang penting gue udah kasih, gue sayang nih. Sampai akhirnya maaf nih rata-rata ya. Abis itu yang rugi tuh pasti ceweknya kan bro. Iya, pasti ceweknya. Jadi waktu di bolgem nih, waktu dia ngomong begitu tuh bro, lu cuman malu terus lu pulang ya, lu nggak malah maksa dia ya? Malu, marah, dan pulang sih. Pulang sih. Iya ya, karena emang lu juga sayang sama dia ya. Iya, betul. Jadi kayaknya mungkin lu juga menjaga lah ya, teman ya, namanya juga kita cowok ya. Betul. Kalau setahu gue tuh yang gue tahu nih, mungkin salah juga ya. Sel telur dalam wanita itu sekitar 800 juta gitu, sel telurnya 800 juta. Tapi maaf nih, kita punya yang namanya apa? Sperma ya? Ya, nggak aman kan nih ngomong sperma ya? Aman nggak sih? Testosteronnya. Hah? Ya kalau cowok tuh hampir triliunan gitu. Triliunan gitu. Nah, jadi maaf nih, rata-rata memang yang bener-bener pengen banget untuk kayak begitu tuh cowok. Jadi rata-rata cowok itu apa ya, kontrolnya tuh susah karena dia ada triliunan dalam hidupnya gitu, dalam tubuhnya nih, hasrat itu gitu. Karena itu bisa jadi nanti kalau ya gue udah nikah, itu kebutuhan seorang pria sebenarnya. Kalau maaf ya, seks itu kebutuhan seorang pria gitu. Ya kalau cewek itu emang harus dibelai, harus dirayu dulu atau di mana, karena dia cuma 800 juta lah. Kalau nggak salah 800 juta sel telur gitu. Nah, jadi ya bersyukur dah ya untuk bro, lu punya calon pasangan yang bisa jadi alarm lah buat lu juga sih. Ya, akhirnya mau ya gue bilang sih lu nggak marah juga, cuman apa ya, kesel tapi ya pulang gitu, nggak malah melampiaskan ke dia lalu paksa gitu, enggak gitu. Jadi wah, itu sekeren banget bro, punya cewek kayak begitu ya kan. Ya bersyukur lah nggak lu lepas sampai sekarang bro. Iya, ya kan. Iya sih. Iyalah, keren bro itu. Nah, gue sih kasih pesan nih buat, terutama buat yang wanita lah ya. Lu mau udah sayang kayak apapun pacar lu ya kan, melebihi lu sayang sama orang tua lu mungkin ya kan, lu kayaknya udah lebih sayang sama pacar daripada orang tua lu. Sekali lagi, selama lu masih pacaran ya, ini pesan keras nih dari gue nih ya kan, jangan pernah kasih bagian itu. Jangan, ini keras banget nih, jangan pernah kasih kecuali memang lu udah dihalalin, orang tua udah setuju, baru lu kasih bagian itu. Dan untuk temen-temen
terutama yang cewek lah ya, kita bukan mau sok-sok ngingetin yang cowok, yang cewek nih yang kasihan sih kalau menurut gua ya. Mungkin lu udah pernah terjadi sama 1-2 orang mantan lu gitu ya kan mungkin gua nggak tahu juga, tapi setelah lu pacaran lagi jangan pernah kasih lagi ya, jangan pernah nganggap lu kayaknya udah nggak suci, lu nggak apa, udah yang kemarin belakang itu udah selesai. Tetap sekarang anggap diri lu adalah wanita yang berharga ya, lu perempuan yang berharga. Jadi kalau ketemu sama temen cowok lu baru lagi nih ya, bangun hubungan lagi sama yang, jangan malu untuk ngomong seperti itu, tapi bukan berarti lu pengen digituin lagi ya. Lu ngomong seperti itu terbuka sama dia, dan gua lagi belajar untuk menghargai diri gua yang kemarin udah berlalu. Sekarang gua nganggap diri gua udah suci, bukan udah suci sih ya, gua nganggap diri gua masih perawan mungkin ya. Gua nggak mau itu lagi setelah gua dihalalin. Jadi nanti gini, akhirnya gini, waktu lu bisa menghargai diri lu, percaya deh akan ada datang laki-laki yang akan benar-benar menghargai lu. Meskipun mungkin ya dulu lu pernah ngalamin yang seperti itu nih, lu kayaknya nggak ngargai diri lu gitu kan, sampai akhirnya mungkin pacar-pacar atau mantan-mantan lu nggak ngargai lu, yang mereka pengen cuma tubuh lu. Nah sekarang udah tinggalin yang kemarin, sekarang tetap anggap lu adalah wanita yang paling berharga. Yang lalu udah berlalu, biarin, udah lupain aja, dan lihat ke depan, hargai diri lu. Percaya deh ya, akan ada datang pria yang mungkin ya, gua nggak bilang Tuhan pasti akan kirim lah ya, kirim pria yang akan benar-benar bisa menghargai lu sekalipun dia tahu masa lalu lu. Itu sih gue bilang ya. Jadi lu jaga yang sekarang ya, biarkan nanti ngomong sama hubungan ngomong sama pacar lu mungkin yang baru, lu ngomong aja, tapi gua nggak mau lagi ngelakuin itu selama gua pacaran. Kalau gua udah dihalalin lu baru boleh ya. Kalau dia nggak mau ya udah tinggalin. Tetap lu hargai diri lu, meskipun mungkin bahasa sekarang lu udah ini, lu udah itulah, udah ngelakuin dulu, enggak, itu udah masa lalu. Sekarang lihat yang ke depan, lu mau jaga, lu mau hargai hidup lu, dan percaya besok ada orang yang akan menghargai diri lu. Karena hidup bukan cuman hubungan seks cuy. Bangun hubungan sebagai suami istri nanti itu bukan cuman seksnya doang, tapi bagaimana lu bisa berjuang bersama-sama mempertahankan pernikahan lu, mempertahankan keluarga lu yang baru ini sampai maut memisahkan. Sampai maut, inget, sampai maut memisahkan ya. Contoh ya kan yang kemarin ya enggak, maaf nih gue contohin Vanessa Angel ya enggak, banyak orang di luar sana mungkin mengejas Vanessa Angel tuh wanita yang nggak baik atau apa, tapi lihat dari yang sekarang, kehidupan dia yang sekarang sama suaminya sebelum mereka meninggal gitu ya. Kalau kita lihat ya itu masa lalunya dia gitu, tapi lihat ke depannya, lihat yang hari-hari kemarin sebelum mereka meninggal, lihat bagaimana pasangan ini bisa menjadi gue lihat sih menjadi contoh lah untuk pasangan-pasangan yang mungkin punya aib sebelumnya gitu, tapi berjuang bersama-sama nih sehidup semati gitu ya, sampai akhirnya maaf ya, mungkin ya bahasa sekarangnya mungkin takdir kali ya, mereka meninggal bersama-sama gitu. Tapi apa yang mereka tinggalkan sebelum mereka meninggal, kalau lu lihat media sosial mereka gitu ya, bagaimana mereka memperlihatkan ya satu hubungan suami istri yang kalau gue bilang luar biasa banget gitu cuy ya kan, ya enggak, tanpa kita bukan melupakan masa lalunya mereka ya, atau masa lalunya Vanessa Angel ya, tapi ngelihat hari-hari terakhir mereka akhirnya Tuhan panggil gitu. Wah itu luar biasa banget ya enggak. Cara meninggal orang lain kita nggak usah hakimin lah, itu udah kuasanya beliau ya kan, ya enggak, itu udah kuasanya beliau, kita nggak bisa wah karena berdosa, enggak, bukan itu ya. Kita jangan lihat dari sisi itunya, tapi kita lihat dari sisi yang positifnya gitu, apa yang mereka tinggalkan gitu. Wah jadi ngomong panas aja kita bro. Waduh. Oke ya bro ya, thank you banget bro. Udah berbagi nih hampir 24 menit, semoga ada yang nonton nih bro nih ya kan. Ya enggak, kita berbagi-bagi aja nih ya kan bro. Boleh ya bro ditayangin nih. Aman kan, masih aman nggak bro? Iya, masih aman. Kalau nanti tantenya ini lihat atau aman ya? Aman apa ya? Lo mau kasih pesan apa buat tantenya kayaknya? Ada nggak? Iya, terima kasih aja sih, dari situ malah dapat dorongan ya. Dan saya percaya bahwa setiap orang tua itu sebenarnya maksudnya baik untuk anak-anak ya kan. Mereka nggak mau nanti anak-anaknya
di kehidupan selanjutnya akan menderita gitu dengan pilihan yang salah. Ya buat kalian yang backstreet, tunjukkan aja kalau apa yang dipikirkan sama orang-orang tersebut itu salah. Itu aja, tetap berjuang. Penting dengan hal-hal yang positif lah ya. Positif pasti. Oke, wah keren banget nih. Oke ya, ngobrol-ngobrolnya sekali lagi bro. Semoga lancar acaranya ya kan sampai tanggal 18, dan kita berdoa lah ya. Semoga keluarga yang baru nanti itu keluarga yang terus melakukan hal-hal yang positif lah ya, melakukan hal-hal yang baik ya kan, ya enggak, karena gue percaya lah kalau apa ya, lawan jenis sudah sama-sama berkomitmen untuk tujuan yang baik pasti akan mencapai hasil yang baik ya. Itu aja, sampai ketemu lagi di OOB, obrolan orang biasa. Lu boleh jadi orang biasa tapi omongan lu harus luar biasa. Oke, sampai ketemu lagi. Salam guru bijak. Gini bro, bisa nggak bro? Yes. Ini bro. Oke, bye, God bless you.